Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ervina Maulida SPD MBA selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait konsep dasar orientasi dan penempatan. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Siti Lestari dengan NIM 1709624067 dan rekan saya Eka Widianti dengan NIM 1709624014. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari orientasi. Orientasi karyawan adalah proses mengenalkan karyawan baru terhadap organisasi dan pekerjaannya. Nah, kegiatan pengenalan awal ini kepada karyawan baru itu mengenai lingkungan kerja, budaya organisasi, aturan perusahaan, tugas, tanggung jawab, dan rekan kerja. Lalu orientasi ini dilakukan agar karyawan dapat beradaptasi cepat dan memahami peran serta sistem kerja dalam perusahaan. Intinya, ini dapat membantu karyawan baru beradaptasi dan memahami pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari adanya orientasi karyawan. Yang pertama itu pastinya membuat karyawan baru merasa diterima dan berasa di rumah ketika menjadi bagian di tim gitu. Jadi karyawan baru tuh tidak merasa cemas atau takut ketika masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada memastikan karyawan baru ini memiliki informasi dasar untuk agar berfungsi secara efektif gitu seperti akses email, kebijakan dan manfaat personal serta apa yang diharapkan untuk memberi ke pemberi kerja dalam hal perilaku kerja. Nah, jadi di sini itu karyawan itu di masa orientasi ini dapat memiliki informasi dasar seperti email, terus kebijakan yang ada di organisasi tersebut, terus juga diharapkan si pekerjanya ini dapat mengetahui, memberitahu hal-hal atau perilaku-perilaku yang harus dilakukan si pekerja ketika ada di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu juga membantu karyawan baru memahami organisasi dalam arti luas itu seperti masa lalu organisasi, masa sekarang organisasi, budaya di dalam organisasi tersebut, dan strategi serta visi di masa depan organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada membuat karyawan baru menghargai budaya dan nilai-nilai perusahaan dan membedakan program orientasi saat ini dengan orientasi tradisional. Jadi, karyawan ini dapat karena adanya orientasi ini karyawan jadi dapat mengetahui budaya-budaya atau tradisi yang ada di perusahaan untuk dihargai dan tidak disamakan dengan organisasi di luar. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu lanjut ke prosedur orientasi. Yang pertama itu ada penyambutan, langkah pertamanya itu ada penyambutan awal dan pengenalan umum. Di sini itu karyawan baru diperkenalkan pada hal-hal mendasar seperti jam kerja, tunjangan, liburan, serta aturan umum perusahaan. Biasanya dilakukan oleh manajer atau HRD di hari pertama kerja. Nah, langkah kedua itu ada pengenalan lingkungan dan rekan kerja. Karyawan baru diperkenalkan dengan departemen dan rekan-rekan sekerjanya. Nah, pengawas atau manajer kemudian membantu karyawan menyesuaikan diri dengan rutinitas kerja dan menghindari kebingungan awal si pekerja ketika masuk ke organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada pelibatan dalam aktivitas dan budaya perusahaan. Karyawan mulai mengikuti kegiatan organisasi, memahami visi misi, serta nilai-nilai perusahaan. Hal ini membantu mereka beradaptasi dan menghargai budaya kerja yang ada. Contohnya seperti di perusahaan Toyota Motor di USA, orientasinya itu memakan waktu hingga 1 minggu. Ini termasuk kayak pemberian video, ceramah oleh pejabat perusahaan, dan latihan
yang mencakup hal-hal seperti menjelaskan sejarah perusahaan, visi misi, dan nilai-nilai lainnya. Nah, yang keempat itu ada pemberian informasi formal dan keamanan. Orientasi juga mencakup penjelasan tentang kebijakan keselamatan kerja, fasilitas kantor, dan keamanan seperti prosedur darurat atau penggunaan alat-alat tertentu. Nah, yang terakhir, langkah terakhirnya itu ada dokumentasi dan evaluasi. Di beberapa organisasi seperti contoh di buku Dessler itu ada UC San Diego, terdapat daftar periksa orientasi untuk memastikan semua topik penting telah disampaikan mulai dari deskripsi pekerjaan hingga informasi keselamatan dan keamanan. Boleh di next? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada bagian dari orientasi, bagian lanjutan dari orientasi, yaitu ada buku tangan karyawan. Nah, buku tangan karyawan itu seperti tadi yang di dokumentasi, bagian dokumentasi itu ada daftar periksa orientasi. Nah, di sini itu berisikan, buku tangan ini berisikan pedoman kerja, kebijakan, atau aturan perusahaan, namun isinya bukan kontrak kerja saja, melainkan panduan umum untuk membantu karyawan memahami ekspektasi dan budaya organisasi. Seperti yang kalian lihat di gambar, di sini itu ada berisikan daftar periksa orientasi karyawan baru departemen yang dimana ada nama, ada departemennya, ada buat pengisian departemennya apa, terus tanggal sewanya, terus tanggal dia masuknya, terus juga ada judul pekerjaannya, orientasi departemen ini diselesaikan oleh siapa. Nah, di dalamnya juga ada topik-topik orientasinya, terus juga ada tanggal tinjauan. Nah, contohnya itu seperti ada di tabel ini ada informasi sumber daya manusia, di mana ada prosedur kehadiran departemen dan kebijakan waktu kerja, kehadiran pusat medis, terus tinjauan deskripsi pekerjaan, evaluasi, kinerja tahunan, dan proses umpan balik rekan sejawat, terus juga ada informasi masa percobaan, dan lain sebagainya. Nah, terus di samping kanannya ini ada tanggal tinjauan. Jadi ABC-nya itu ketika kita udah melakukan, misalkan yang pertama kita sudah melakukan prosedur kehadiran departemen dan kebijakan waktu kehadiran dan kehadiran pusat medis. Nah, itu kita tulis di bagian A itu tanggal berapa. Nah, terus kalau misalkan tidak ada atau tidak tersedia hal tersebut, kita checklist yang bagian NA ini. Boleh di next. Oke, bagian pendukung selanjutnya itu ada teknologi orientasi. Nah, teknologi kan kini digunakan untuk mendukung proses orientasi karyawan baru. Perusahaan memanfaatkan platform online seperti video, aplikasi, hingga lingkungan virtual. Contohnya, ada beberapa universitas dan perusahaan besar menggunakan media digital agar karyawan ini bisa belajar tentang organisasi, budaya, prosedur, dan tugas sebelum mereka benar-benar terjun ke bekerja gitu. Dengan teknologi ini, orientasi dapat dibuat lebih interaktif, personal, dan fleksibel. Misalnya seperti contoh di Dessler ini, di buku Dessler ada karyawan baru di Universitas Cincinnati belajar lewat video online selama 45 menit. Nah, jadi intinya ini teknologi itu membuat proses orientasi lebih cepat, praktis, dan relevan dengan gaya kerja modern. Boleh di next? Nah, bagian pendukung lanjutan dari orientasi itu juga ada gambaran umum proses pelatihan. Setelah orientasi, proses orientasi segera dilakukan, pelatihan pelatihan bertujuan memberikan karyawan baru skill dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Nah, pelatihan ini bisa berupa penjelasan langsung dari atasan, video, modul online, atau praktik kerja. Nah, pelatihan yang baik ini
harus jelas, konsisten, dan disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar memahami pekerjaan tersebut. Jika penyampaian atau materinya buruk, karyawan bisa bekerja tidak efektif dan menurunkan performa organisasi. Pelatihan yang dilakukan secara improvisasi atau dilakukan ala kadarnya biasanya tidak memberikan manfaat. Jadi intinya pelatihan ini terstruktur akan membantu karyawan memahami tugasnya dengan benar dengan benar mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada menyelaraskan strategi dan pelatihan. Nah, pelatihan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan teknis. Perusahaan harus memastikan program pelatihan sejalan dengan strategi jangka panjang mereka. Artinya, pelatihan harus diarahkan untuk mendukung kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Terus juga program pelatihan dibuat berdasarkan analisis kebutuhan yang menyeluruh dan tujuan pelatihan itu harus selaras dengan arah bisnis dan sasaran strategi perusahaan. Banyak perusahaan besar membentuk komite atau dewan khusus untuk memastikan seluruh pelatihan sesuai dengan rencana perusahaan. Dengan begitu, pelatihan menjadi alat penting untuk mencapai tujuan bisnis, bukan hanya aktivitas pelengkap. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada pelatihan dan di kinerja. Ada hubungannya langsung antara pelatihan dan kinerja karyawan. Pelatihan menunjukkan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif mampu meningkatkan kualitas kerja, produktivitas, dan keterampilan karyawan. Pelatihan bukan hanya mengajarkan teknik, tetapi juga membantu karyawan memahami standar, tujuan, dan ekspektasi perusahaan. Ketika pelatihan dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran, karyawan bisa bekerja lebih baik dan hasil kerja mereka itu meningkat. Perusahaan yang memberikan pelatihan berkualitas akan memiliki karyawan yang lebih kompeten, merasa dihargai, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada organisasi. Boleh di next? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari penempatan atau placement. Nah, penempatan adalah proses menempatkan karyawan atau seseorang di posisi yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi, baik dari keterampilan, minat, dan kualifikasinya setelah melalui proses rekrutmen dan seleksi. Nah, tujuan dari penempatan ini adalah memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat agar kinerjanya ini optimal. Nah, kalau tadi kan orientasi itu intinya untuk membantu karyawan baru beradaptasi dan memahami pekerjaannya. Sedangkan penempatan ini itu dapat menentukan siap bekerja di mana karyawan tersebut, begitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke prosedur penempatan. Yang mana di pertama itu ada analisis kebutuhan jabatan atau job deskripsi. Nah, pada tahap pertama organisasi melakukan identifikasi mengenai posisi mana yang kosong atau memerlukan tambahan tenaga kerja. HRD meninjau ulang deskripsi jabatan, tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh calon penghuni posisi tersebut atau biasanya disebut dengan job description. Nah, job description ini adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana dia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja pekerjaan tersebut. Kalian dapat menggunakan informasi ini untuk menulis spesifikasi pekerjaan. Ini pokoknya mencakup pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan memuaskan. Tidak ada format standar untuk menulis deskripsi pekerjaan, namun sebagian besar deskripsi mencakup identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, terus juga otoritas, standar kinerja, kondisi kerja, serta spesifikasi pekerjaan. Nah, analisis ini dilakukan
organisasi memiliki gambaran jelas mengenai syarat jabatan, tingkat kompetensi yang dibutuhkan, serta urgensi pengisian posisi. Tanpa analisis yang tepat, proses penempatan bisa tidak akurat dan menimbulkan ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan individu. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan informasi tentang calon karyawan. Setelah kebutuhan jabatan dianalisis, HRD mengumpulkan data lengkap mengenai kandidat yang akan ditempatkan. Informasi ini meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi teknis, kemampuan interpersonal, hasil tes psikologi, dan catatan kinerja untuk karyawan lama. Proses ini bertujuan untuk memahami potensi dan kelemahan calon karyawan secara mendalam. Dengan memiliki data yang lengkap, organisasi dapat menilai apakah individu tersebut mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang diincar. Nah, langkah ketiga itu ada pencocokan antara kandidat dan kualifikasi jabatan atau di matching. Nah, tahap pencocokan ini dilakukan dengan membandingkan kompetensi, karakteristik, dan pengalaman kandidat dengan syarat jabatan yang telah ditentukan. HRD menilai sejauh mana kecocokan kandidat terhadap tugas, tanggung jawab, lingkungan, kerja, posisi tersebut. Jika diperlukan, dilakukan tes tambahan seperti wawancara lanjutan, asesmen psikologis, atau uji kemampuan teknis. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa individu yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan dan kepribadian yang sesuai sehingga dapat bekerja secara efektif. Nah, langkah keempat itu ada konsultasi dan diskusi dengan manajer unit terkait. Setelah dilakukan pencocokan, HRD berkoordinasi dengan manajer departemen yang membutuhkan karyawan. Dalam tahap ini, HRD menjelaskan hasil analisis profil kandidat, serta alasan mengapa kandidat tersebut dipertimbangkan untuk mengisi posisi. Manajer memberikan masukan terkait kebutuhan tim, karakter pekerjaannya di lapangan, dan konsekuensi operasional jika penempatan dilakukan. Diskusi ini memastikan bahwa keputusan penempatan tidak hanya sesuai dari sisi HR, tetapi juga selaras dengan kebutuhan dari unit kerja tersebut. Nah, langkah kelima itu ada keputusan penetapan keputusan penempatan. Pada tahap ini, HRD bersama manajer terkait secara formal menetapkan kandidat yang dipilih untuk mengisi posisi tertentu. Nah, keputusan ini kemudian dituangkan dalam dokumen resmi seperti surat keputusan penempatan, surat mutasi, surat promosi, atau surat penugasan. Nah, penetapan keputusan bersifat final dan menjadi dasar bagi karyawan untuk berpindah tugas, menempati posisi baru, atau mulai menjalankan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi. Boleh di next? Nah, langkah keenamnya itu ada penetapan keputusan, eh, langkah keenamnya itu ada penyampaian informasi kepada karyawan. Setelah keputusan tadi dibuat, HRD kan akan memberikan penjelasan langsung kepada karyawan mengenai posisi baru yang akan ditempatinya. Pada tahap ini, HRD menjelaskan alasan penempatan tugas dan tanggung jawab posisi tersebut, harapan organisasi, serta waktu efektif perpindahan. Komunikasi yang jelas sangat penting agar karyawan memahami perubahan peran dan dapat mempersiapkan diri secara mental maupun operasional. Penyampaian informasi juga membantu karyawan merasa dihargai dan tidak terkejut dengan perubahan yang mendadak. Nah, yang ketujuh itu ada orientasi pada jabatan baru. Karyawan yang telah ditempatkan selanjutnya menjalani tahap penyesuaian melalui orientasi jabatan baru. Dalam tahap ini, atasan langsung memperkenalkan ruang lingkup pekerjaan, prosedur kerja, sistem yang digunakan, serta rekan kerja satu timnya. Jika dibutuhkan, organisasi memberikan pelatihan tambahan untuk membantu karyawan menguasai pekerjaan barunya. Orientasi jabatan baru membantu karyawan memahami lingkungan kerja yang berbeda dan mempercepat proses adaptasi. Nah, yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi pasca penempatan. Nah, di tahap terakhir ini, prosedur
penempatan adalah melakukan pemantauan kinerja karyawan selama beberapa minggu atau bulan setelah ditempatkan. Supervisor mengevaluasi kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, tingkat penyesuaian, kesulitan yang mungkin muncul, serta kebutuhan pelatihan tambahan. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada periode 30 hari, 60 hari, dan 90 hari setelah penempatan. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, HRD dapat mempertimbangkan restrukturisasi penempatan atau memberikan pelatihan pendukungan tambahan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tentang proses pelatihan 5 langkah menurut, sorry. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pelatihan 5 langkah ADDIE. Model ADDIE ini yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Merupakan kerangka kerja sistematik yang digunakan oleh para profesional pelatihan untuk mengembangkan program pelatihan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu model ini itu telah digunakan puluhan tahun sebagai standar emas dalam pengembangan pelatihan. Nah, ADDIE ini memastikan bahwa pelatihan bukan hanya formalitas, tetapi juga benar-benar memberikan perubahan perilaku dan peningkatan kinerja karyawan. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan atau training needs analysis. Nah, tahap pertama ADDIE ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pelatihan secara mendalam. Analisis yang tepat sangat penting agar perusahaan tidak salah menentukan program dan tidak membuang biaya pada pelatihan yang tidak relevan. Lalu tujuan dari analisis yaitu untuk mengetahui kesenjangan kompetensi atau skill gap, menentukan apakah pelatihan benar-benar dibutuhkan, untuk menentukan sasaran peserta pelatihan, dan untuk menentukan tujuan kinerja organisasi. Lalu hal yang analisis itu apa gitu kan. Nah, yang pertama itu ada analisis organisasi. Tujuan perusahaannya apa, rencana strategisnya seperti apa, masalah kinerja yang terjadi, dan dukungan manajemen terhadap pelatihannya. Dan yang kedua, analisis tugas atau pekerjaannya, yaitu menentukan seperti apa kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu, terus tugas utama pekerjaannya, perubahan teknologi ataupun prosedurnya, lalu SOP-nya atau Standard Operating Procedure. Lalu yang ketiga itu analisis individu, yang dimana kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan saat ini, hasil penilaian kinerjanya, lalu motivasi dan kesiapan belajar. Lalu apa sih hasil dari analisis kebutuhan pelatihan ini? Yaitu dapat mencetak daftar kebutuhan pelatihan, tujuan pelatihan awal, sasaran peserta, masalah utama yang harus diselesaikan selama pelatihan. Nah, tanpa analisis yang tepat, pelatihan itu berpotensi salah sasaran. Lalu yang kedua, yaitu merancang, uh, sorry, benar-benar. Yang kedua itu merancang program pelatihan secara keseluruhan. Nah, uh, ini itu kerangka pelatihan yang terstruktur. Tahap ini menjawab pertanyaan, pelatihan tuh akan seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana peserta belajar. Nah, komponen utama tahap desain ini yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau learning objective. Nah, tujuan harus spesifik, terukur, relevan, dan bisa dicapai. Contohnya itu, peserta mampu mengoperasikan mesin X sesuai SOP dalam waktu 30 menit. Yang kedua, menentukan metode pelatihan, on the job training, e-learning, kelas tatap muka, simulasi atau role play, ataupun video tutorial atau coaching dan mentoring. Lalu yang ketiga, menyusun kurikulum pelatihan. Seperti apa urutan materinya, topik yang harus dipelajari, alur belajar dari materi mudah atau mudah dari materi mudah ke sulit gitu. Nah, yang keempat, menentukan strategi penyampaian seperti ceramah, praktik langsung, diskusi ataupun studi kasus. Lalu yang kelima itu menentukan alat evaluasi awal yaitu pretest dan akhir yaitu post-test untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Nah, yang keenam itu menyiapkan blueprint pelatihan yang berisikan rencana lengkap dari awal hingga evaluasi.
Lalu tujuan dari rancangan program pelatihan secara keseluruhan ini apa gitu kan. Nah, itu dapat menciptakan rancangan pelatihan yang jelas dan terukur, lalu dapat memastikan pelatihan yang relevan dan efektif, dan yang ketiga itu untuk memberikan panduan pengembangan materi pada tahap berikutnya. Selanjutnya, mengembangkan pelatihan kursus gitu atau development. Nah, pada tahap ini itu semua rencana pada tahap desain yang kedua tadi itu diwujudkan menjadi materi yang konkret gitu. Nah, tahap development ini merupakan proses produksi materi pelatihan. Lalu apa yang dilakukan di tahap ini? Yaitu yang pertama membuat modul pelatihan, seperti dokumentasi lengkap berisi teori, contoh kasus latihan, dan SOP. Yang kedua menyusun slide presentasi, yaitu meliputi visual, grafik, poin penting, ataupun video. Yang ketiga membuat video pembelajaran, seperti rekaman instruktur ataupun video animasi penjelasan. Lalu menyusun panduan instruktur, yaitu trainer guide, yang berisi cara trainer mengajar, langkah-langkah, metode. Terus yang kelima itu membuat panduan peserta atau partisipan handbook yang berisikan ringkasan materi dan lembar kerja. Nah, yang keenam itu mengembangkan simulasi ataupun latihan praktik. Yang berisikan itu simulasi seperti kayak simulasi komputer, simulasi alat, studi kasus perusahaan. Lalu melakukan uji coba materi atau pilot test, yaitu materi diuji kepada beberapa karyawan untuk melihat apakah materi mudah dipahami, apakah ada bagian yang perlu diperbaiki. Lalu tujuan tahap dari development ini apa gitu kan? Nah, ini dapat menghasilkan materi pelatihan yang siap digunakan dan berkualitas tinggi. Lalu yang keempat melakukan pelatihan atau implementation-nya atau implementasi gitu. Nah, tahap implementasi itu adalah tahap pelatihan yang benar-benar diberikan kepada peserta. Pada tahap ini, instruktur, peserta, fasilitas, dan materi bertemu dalam satu kegiatan, yaitu pelatihan. Nah, untuk implementasi pelatihan, yaitu yang pertama, pelatihan di tempat kerja atau on the job training, yaitu peserta belajar sambil bekerja dengan bimbingan mentor. Dan kedua, pelatihan kelas atau classroom training, yaitu sesi tatap muka, workshop, ataupun diskusi kelompok. Lalu ada pelatihan daring atau e-learning, yaitu melalui platform online seperti LMS, video, ataupun modul digital. Lalu simulasi dan praktik langsung. Ini cocok untuk pekerjaan teknis ataupun berisiko tinggi. Lalu pelatihan blended learning, yaitu digabungin antara tatap muka sama online. Selanjutnya, tugas HR pada tahap implementasi itu untuk dapat mengatur jadwal, menyiapkan ruang ataupun platform online, menyediakan alat dan material pelatihan, lalu mengatur kehadiran peserta, dan mendukung instruktur ataupun trainer. Dan juga mengawasi jalannya pelatihan. Lalu tujuan implementasi itu apa gitu kan? Ini di sini tuh dapat memastikan proses belajar berjalan efektif, nah, sehingga peserta memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tujuannya. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas kursus. Nah, tahap terakhir ADDIE ini adalah mengevaluasi apakah pelatihan berhasil atau tidak. Evaluasi ini sangat penting karena menentukan apakah pelatihan memberikan dampak nyata. Nah, model evaluasi yang umum digunakan itu ada model evaluasi Kirkpatrick atau 4 level, yaitu yang pertama reaction, bagaimana reaksi peserta terhadap pelatihan, apakah puas, mungkin bisa diukur dengan kuesioner. Yang kedua itu learning, apakah yang apa yang dipelajari sama peserta. Nah, ini dapat diukur dari pretest ataupun post-test. Lalu yang ketiga itu behavior, apakah peserta menerapkan ilmu dalam pekerjaannya. Ini bisa dilihat dari pengamatan atasan, perubahan perilaku kerjanya. Lalu yang keempat itu result, apa dampak pelatihan bagi organisasi. Ini seperti peningkatan produktivitas, kualitas kerja, menurunkan kecelakaan, dan lain sebagainya. Lalu manfaat dari evaluasi ini itu dapat menilai efektivitas pelatihan, memperbaiki kekurangan pelatihan, menentukan apakah pelatihan ini harus dilanjutkan atau dihentikan. Lalu menilai ROI, yaitu Return on Investment pelatihan. Lalu mengapa sih ADDIE ini penting gitu? Nah, karena ini dapat menjamin pelatihan
terencana dan tepat sasaran gitu. Terus efektif meningkatkan kompetensi karyawan, mengurangi pemborosan biaya pelatihan, terus memberikan hasil nyata bagi kinerja organisasi. Dan juga dapat digunakan untuk semua jenis pelatihan seperti soft skill, teknis, operasional, dan manajerial, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Ya, mungkin teman-teman bisa dibaca studi kasusnya. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan dari studi kasus sebelumnya. Nanti teman-teman bisa mengulang kembali atau mempause studi kasusnya, dibaca dengan cermat. Lalu dijawab pertanyaannya. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Teman-teman bisa menjawab via kolom komentar. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.